Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat channel Inspirasi Pendidikan. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu Guru hebat semuanya senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Pak Guru Adi, saya akan membahas tentang cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui gaya belajar peserta didiknya. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar masing-masing saat memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Gaya belajar peserta didik terdiri atas gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada dasarnya, semua peserta didik memiliki ketiga gaya belajar itu. Hanya saja, biasanya satu gaya yang lebih mendominasi. Nah, setelah memahami tentang jenis gaya belajar, selanjutnya buatlah peserta didik menyadari gaya belajar masing-masing. Nah, tes berikut akan membantu setiap peserta didik mengidentifikasi gaya belajarnya. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Nah, berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan kepada peserta didik. Yang pertama, apakah Anda rapi dan teratur? Yang kedua, apakah Anda berbicara dengan cepat? Yang ketiga, apakah Anda perencana dan pengatur jangka panjang yang baik? Yang keempat, apakah Anda pengeja yang baik dan dapatkah Anda melihat kata-kata dalam pikiran Anda? Dan, apakah Anda lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? Yang keenam, apakah Anda menghafal dengan asosiasi visual? Yang ketujuh, apakah Anda sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan? Dan, apakah Anda sering meminta orang untuk mengulang ucapannya? Next, yang kedelapan, apakah Anda lebih suka membaca daripada dibacakan? 9. Apakah Anda suka mencoret-coret selama menelpon atau menghadiri rapat? Dan yang ke-10, apakah Anda lebih menyukai seni daripada musik? Nah, itulah 10 pertanyaan yang dapat diajukan pada peserta didik untuk mengetahui gaya belajar visualnya. Nah, berikut ini adalah graf yang dapat dibuat oleh seorang guru untuk mengidentifikasi gaya belajar visual yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi di sini ada sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, kemudian kita totalkan seberapa banyak peserta didik melakukan komponen-komponen. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang menekankan pada suara dibandingkan tulisan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, apakah Anda berbicara kepada diri sendiri saat bekerja? Yang kedua, apakah Anda mudah terganggu oleh keributan? Yang ketiga, apakah Anda sering menggerakkan bibir atau melafalkan kata saat membaca? Yang keempat, apakah Anda suka membaca keras-keras dan mendengarkan? Yang kelima, dapatkah Anda mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara Anda? Yang keenam, apakah Anda merasa menulis itu sulit, tetapi pandai bercerita? Yang ketujuh, apakah Anda berbicara dengan pola berirama? Yang kedelapan, apakah menurut Anda adalah pembicara yang fasih? Yang kesembilan, apakah Anda lebih menyukai musik daripada seni? Yang ke-10, apakah Anda belajar melalui mendengar, mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat? Yang ke-11, apakah Anda banyak bicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan panjang lebar? Yang ke-12, apakah Anda lebih baik mengeja keras-keras daripada menulisnya? Nah, itulah 12 pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji apakah peserta didik memiliki gaya belajar auditorial. Nah, seperti inilah format yang dibuat
untuk menguji gaya belajar auditorial oleh peserta didik. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengacu pada visual namun lebih detail berupa gerakan atau belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Nah, berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Yang pertama, apakah Anda berbicara lambat? Yang kedua, apakah Anda menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya? Yang ketiga, apakah Anda berdiri dekat-dekat saat berbicara dengan seseorang? Yang keempat, apakah Anda berorientasi pada fisik dan bentuk bergerak? Yang kelima, apakah Anda belajar melalui manipulasi dan praktik? Yang keenam, apakah Anda menghafal dengan berjalan dan melihat? Yang ketujuh, apakah Anda menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? Kedelapan, apakah Anda banyak menggunakan isyarat tubuh? 9. Apakah Anda tidak bisa duduk tenang untuk waktu yang lama? Yang ke-10. Apakah Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan? 11. Apakah Anda mengetuk-ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? 12. Apakah Anda meluangkan waktu untuk berolahraga dan berkegiatan fisik lainnya? Nah, itulah 12 pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji gaya belajar kinestetik seorang peserta didik. Nah, seperti ini format yang dibuat. Kemudian kita jumlahkan setiap itemnya, apakah peserta didik sering melakukan kegiatan tersebut atau kadang-kadang dan jarang. Nah, dari ketiga gaya belajar tersebut, yang paling sering dilakukan oleh peserta didik berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diajukan, berarti itulah gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, Bapak Ibu, setelah mengetahui gaya belajar peserta didik, saatnya Bapak Ibu guru semua dapat menentukan metode apa yang dapat kita gunakan pada saat mengajar agar gaya belajar peserta didik semuanya dapat terpenuhi pada saat proses belajar mengajar. Karena gaya belajar peserta didik harus dipenuhi dalam kegiatan belajar mengajar agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demikianlah konten kali ini. Semoga ini bisa menjadi rujukan atau acuan bagi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya dalam menentukan atau mengidentifikasi gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, demikianlah konten yang Pak Guru dibuat. Nantikan terus konten-konten berikutnya di channel Inspirasi Pendidikan. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.